Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angel Homeschooling, membahas soal-soal baik itu soal tentang tugas sekolah, kuliah maupun soal tes CPNS. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang soal ujian nasional yang pernah dikeluarkan yang tentang biologi. Kita langsung saja soal yang pertama, yaitu bab 1 tentang jamur. Soal yang pertama yaitu berikut ini yang bukan merupakan ciri jamur adalah: A. Sel eukariotik, B. Memiliki inti sel, C. Tidak memiliki dinding sel, D. Memiliki membran inti, dan E. Memiliki heterotrof. Kita tahu bahwa ciri jamur antara lain yaitu eukariotik ini iya ya, berarti yang A benar. Terus yang kedua, memiliki dinding sel juga benar. Yang ketiga, tidak memiliki dinding sel. Nah, ini salah ya. Yang keempat, D, memiliki membran inti, benar ya. Dan yang E, organisme heterotrof, ya. Ternyata jawabannya adalah yang C ya. Nah, ini pembahasannya. Jadi ciri jamur yang A, B, dan D dan E merupakan ciri jamur, sedangkan yang C bukan ya. Oke, kita lanjut ya soal yang kedua. Ilmu yang mempelajari tentang jamur disebut A. Taksonomi, B. Histologi, C. Mikologi, D. Plantologi, dan E. Mikrobiologi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jamur jawabannya adalah C ya, mikologi. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi mikologi adalah ilmu yang mengkaji tentang fungi atau jamur, sedangkan histologi merupakan ilmu mengkaji tentang jaringan, taksonomi mengkaji tentang pengelompokan makhluk hidup, plantologi mengkaji tentang tumbuhan, dan mikrobiologi mengkaji tentang mikroorganisme. Lanjutnya soal yang ketiga, yaitu jamur yang hidupnya menyerap nutrisi dari organisme lain yang ditumpanginya adalah termasuk A. Saprobe, B. Jamur parasit, C. Jamur mutualisme, D. Jamur sapropit, dan yang E. Jamur epifit. Jadi jawaban yang mana ini? Ya, yang benar adalah jamur itu menyerap nutrisi dan mikroorganisme lain yang ditumpangi termasuk jenis jamur parasit ya. Karena parasit itu kita tahu bahwa parasit itu hidup pada inangnya. Oke. Jadi ini ya, yang pertama itu saprofit. Saprofit itu memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati dan bahan hidup. Sedangkan parasit yaitu jamur yang bersifat memperoleh zat organik dari organisme hidup lain. Sedangkan mutual yaitu saling menguntungkan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jamur diklarifikasikan menjadi beberapa divisi berdasarkan cara reproduksi secara generatif atau seksual. Berikut pernyataan yang tidak sesuai adalah A. Zygomysota menghasilkan zygospora, B. Ascomysota menghasilkan ascospora, C. Basidiomysota menghasilkan basidiospora, D. Deuteromysota belum diketahui cara reproduksinya, E. Myxomysota menghasilkan myxospora. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Yang E itu myxomyosota bukan termasuk tindong fungi atau jamur, tapi tergolong protista yang menyerupai jamur. Selanjutnya soal yang kelima. Hifa pada jamur ada yang dapat mengalami modifikasi atau perubahan bentuk, yaitu perluasan permukaan bidang penyerapan sehingga sangat cocok sebagai alat penyerap nutrisi. Bagian yang dimaksud adalah A. Mycelium, B. Basidiocarp, C. Ascocarpus, D. Haustorium, E. Asceta. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Yang D. Haustorium.
Kita lihat. Hifa, jamur bercabang-cabang dan berjalinan membentuk miselium atau jamaknya micelia. Sebagian miselium ada yang berfungsi untuk menyerap makanan. Miselium tertentu memiliki struktur hifa yang disebut haustorium, sedangkan haustorium dapat menembus sel inang. Miselium juga ada yang membentuk alat reproduksi, yaitu menghasilkan spora. Selanjutnya soal nomor 6. Jamur banyak menimbulkan penyakit baik pada manusia maupun hewan. Hal ini disebabkan sifat jamur: A. Tubuhnya terdiri atas benang-benang halus. B. Reproduksi dengan spora. C. Penyebarannya sangat mudah. D. Hidupnya autotrof. E. Hidupnya heterotrof. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi sifat jamur yang menimbulkan penyakit baik pada manusia maupun hewan itu penyebarannya sangat mudah. Yang C ya. Nomor 7. Yang membedakan jamur dengan alga adalah A. Merupakan sel eukariotik. B. Tubuh uniseluler atau multiseluler. C. Adanya dinding sel. D. Tidak adanya klorofil. E. Adanya inti sel. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jamur tidak memiliki klorofil. Kita lanjut soal nomor 8. Jamur yang berbentuk payung adalah A. Rhizopus oryzae. B. Volvariella volvacea. C. Sarcoscypha coccinea. D. Lycoperdon gemmatum. E. Saccharomyces cerevisiae. Jadi jamur yang berbentuk payung adalah yang jawabannya adalah yang B ya. Volvariella volvacea. Nih pembahasannya. Rhizopus oryzae merupakan jamur roti. Volvariella volvacea adalah jamur merang. Jamur itu berbentuk payung. Lycoperdon gemmatum memiliki tubuh buah yang berbentuk bulat. Sedangkan Saccharomyces cerevisiae adalah jamur mikroskopis pembuat tape. Selanjutnya nomor 9. Organel berikut yang tidak terdapat pada sel jamur adalah A. Membran tilakoid. B. Mitokondria. C. Ribosom. D. Nukleus. E. Membran plasma. Jadi di antara pilihan jawaban yang A, B, C, dan E, yang tidak terdapat pada sel jamur adalah yang A. Benar sekali. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya nomor 10. Jamur payung memiliki cara hidup: A. Saprobe. B. Parasit. C. Ektomykorrhiza. E. Endomykorrhiza. E. Simbiosis mutualisme. Oke, ini sangat mudah ya. Jawabannya sudah jelas yang A. Jamur memiliki payung adalah saprobe. Oke, selanjutnya nomor 11. Perhatikan gambar Rhizopus berikut ini. Bagian yang ditunjukkan oleh huruf X ya, ini ya. Dan Y secara berurutan, Y, ini X dan Y adalah A. Sporangiofor dan sporangium. B. Sporangiofor dan stolon. C. Sporangium dan spora. D. Spora dan stolon. Sedangkan E. Stolon dan sporangium. Jadi yang X itu merupakan sporangiofor. Sedangkan yang Y ini merupakan stolon. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke. Selanjutnya nomor 12. Saccharomyces cerevisiae memiliki kemampuan untuk A. mengubah gula menjadi alkohol. B. memecah protein. C. menguraikan sampah. D. menghasilkan antibiotik. E. menghasilkan aflatoksin. Jadi Saccharomyces cerevisiae memiliki kemampuan untuk, jawabannya adalah yang A ya, mengubah gula menjadi alkohol. Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan roti dan minuman beralkohol. Jamur ini mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida inilah yang menimbulkan adonan roti mengembang. Oke. Selanjutnya nomor 13. Neurospora Phytophila dimanfaatkan dalam pembuatan A. tempe. B. oncom. C. tapai. D. tauco. E. minuman tua. Jadi
Neurospora cytophila merupakan jenis jamur yang dimanfaatkan dalam pembuatan yang B ya, oncom. Selanjutnya nomor 14, berikut adalah ciri-ciri jamur. 1. Multiseluler. 2. Hifa tidak bersekat. 3. Senositik. 4. Tidak memiliki tubuh buah. 5. Ada yang memiliki rhizoid dan stolon. Jamur yang dimaksud adalah A. Deuteromysota. B. Basidimysota. C. Ascomysota. D. Zygomysota. E. Myxomysota. Jadi jawabannya adalah yang D ya, Zygomysota. Selanjutnya nomor 15. Jenis jamur yang dimanfaatkan dalam pembuatan keju adalah A. Aspergillus oryzae, B. Aspergillus niger, C. Penicillium chrysogenum, D. Penicillium roqueforti, E. Wolfariella wolfaceae. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Yang D, Penicillium roqueforti. Jamur yang berperan dalam pembuatan antibiotik, sedangkan Penicillium roqueforti berperan dalam proses pembuatan keju ya. Keju. Selanjutnya nomor 16. Alat reproduksi jamur Ascomysota yaitu A. Alat reproduksi Zygomysota, B. Alat reproduksi Ascomysota, C. Alat reproduksi Basidiomysota, D. Alat reproduksi Deuteromysota, dan E. Alat reproduksi Omysote. Jadi jawabannya adalah yang B, jelas ya, Ascomysota dan Ascomysota. Nomor 17, jenis jamur dan peranannya yang sesuai, kecuali A. Penicillium notatum, peranan pembuatan antibiotik, B. Saccharomyces cerevisiae, peranan pembuatan keju, C. Candida albicans, peranan parasit pada jaringan epitel, D. Wolfariella wolfacea, peranan dibudidayakan untuk dimakan, E. Neurospora cytophila, peranan jamur oncom dapat dimakan. Jadi yang sesuai di sini adalah yang B ya. Jamur Saccharomyces cerevisiae berperan dalam pembuatan keju. Ini. Saccharomyces cerevisiae tidak berperan dalam pembuatan keju, namun berperan dalam proses pembuatan keju. Tidak berperan dalam proses pembuatan keju, namun berperan dalam pembuatan tape ya. Nomor 18. Berikut merupakan jamur yang tidak memiliki tubuh buah adalah A. Zygomysota, B. Ascomysota, C. Basidiomysota, D. Deuteromysota, dan E. Omysota. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jamur yang tidak memiliki tubuh buah yaitu Zygomysota. Selanjutnya nomor 19. Reproduksi jamur dengan cara pemutusan hifa atau benang-benang halus yaitu A. Plasmogami, B. Fragmentasi, C. Transformasi, D. Transduksi, dan E. Seksual. Nah, reproduksi jamur dengan cara pemutusan hifa ini jawabannya yaitu yang B. Fragmentasi ya. Nomor 20. Lisen atau lumut kerak merupakan bentuk interaksi antara jamur dan alga. Berikut pernyataan yang menunjukkan interaksi pada lisen adalah A. Alga memberikan habitat dan perlindungan untuk jamur. B. Hifa atau benang-benang jamur menahan air dan garam mineral untuk alga. C. Struktur alga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. D. Jamur menyediakan senyawa organik untuk alga. E. Alga menghasilkan racun untuk melindungi jamur. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Hifa benang-benang jamur menahan air dan garam mineral untuk alga. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua yaitu bab dunia tumbuhan. Pertanyaan pertama. Perhatikan ciri-ciri jamur berikut. A. Fase sporofit lebih dominan daripada fase gametofit. B. Akar berupa rhizoid. C. Daun muda menggulung. D. Talus berupa filamen dan atau lembar. E. Menghasilkan biji. Pertanyaannya, ciri kelompok tumbuhan Pteridophyta adalah A. 1 dan 2, 1 dan 2, B.
1 dan 3 maksudnya A dan C ya. C 2 dan 4, D 2 dan 5, dan E 3 dan 5. Jadi jawabannya adalah yang merupakan ciri kelompok tumbuhan Pteridophyta adalah yang fase sporofit lebih dominan daripada fase gametofit, dan yang C daun muda menggulung. Jadi jawabannya adalah yang B ya, 1 dan 3. Selanjutnya nomor 2. Berikut ini ciri-ciri tumbuhan. 1. Hidup di tempat panas. B. 2. Memiliki klorofil. 3. Daun muda menggulung. 4. Memiliki spora. 5. Memiliki bunga. 6. Belum memiliki pembuluh angkut. Ciri tumbuhan paku yaitu ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 5, C 1, 2, dan 4, 2, 4, dan 6, D 2, 3, dan 4, E 4, 5, dan 6. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Tanya nomor 3. Suatu tumbuhan punya ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sistem perakaran tunggang. 2. Organ reproduksi berbentuk strobilus. 3. Habitat tumbuhan berbentuk pohon atau semak. 4. Batangnya berkayu. 5. Biji tidak dibungkus dalam akar buah. Tumbuhan dengan ciri tersebut dapat dikelompokkan sebagai tumbuhan: A. Angiospermae, B. Gymnospermae, C. Monocotyledoneae, D. Dicotyledoneae, E. Gramineae. Jadi jawabannya adalah yang B ya, Gymnospermae. Tanya nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berakar serabut. 2. Jumlah bagian mahkota bunga 5 buah. 3. Jaringan pengangkut tersebar. 4. Jaringan pengangkut tersusun dalam lingkaran. 5. Alat reproduksi berupa strobilus. 6. Berakar tunggang. Ciri-ciri tumbuhan Dicotyledoneae adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5, E 2, 4, dan 6. Jadi jawabannya adalah yang E ya, 2, 4, dan 6. Pertanyaan nomor 5. Berikut adalah ciri-ciri tumbuhan: memiliki klorofil, memiliki akar rizoid, dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, merupakan peralihan kalus dengan kormus, fase gametofit dominan daripada sporofit. 6. Daun muda menggulung. Ciri-ciri tumbuhan lumut adalah A 1, 2, dan 5, 2, dan 5, B 1, 2, dan 6, C 1, 3, dan 5, D 2, 3, dan 4, E 3, 4, dan 6. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Ciri-ciri lumut itu memiliki klorofil, memiliki akar rizoid, dan fase gametofit dominan daripada sporofit. Tanya nomor 6. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. Memiliki organ. Oh, ini sudah ya, sama ya. Sama. Oh, bukan. Ini ciri tumbuhan lumut, sedangkan ini oh ya, beda ya. Nomor 6. Pernyataannya bahwa perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut: memiliki organ akar, batang, daun, bunga, memiliki biji berkeping 2, mengalami pertumbuhan sekunder, akar dan batang memiliki kambium, memiliki tulang daun sejajar. Jumlah periasan bunga terdiri 2, 3, atau kelipatannya. Yang merupakan ciri tumbuhan dikotil adalah A 1 dan 5, B 2 dan 5, C 2 dan 4, D 3 dan 6, E 5 dan 6. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya, 2 dan 4. Itu memiliki biji berkeping 2 dan akar dan batang memiliki kambium. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Kingdom Plantae terdiri dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Ciri-ciri Bryophyta yang membedakan dengan Pteridophyta adalah A. Mengalami pergiliran keturunan, sporanya yaitu lebih dari 2 macam. B. Berkembang biak dengan spora, metagenesisnya fase sporofit lebih dominan. C. Akar, batang, dan daun yang jelas mempunyai kumpulan sporangium. D. Gametofit
berumur lebih panjang dari sporofit, belum mempunyai pembuluh angkut. E. Memiliki daun steril dan daun fertil yang berfungsi untuk membuat spora. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya bab 3, yaitu dunia hewan. Berikut ada gambar 4 jenis hewan. Yang pertama ini ada orangutan, yang kedua ini kelelawar, tiga ikan lumba-lumba, yang keempat sapi. Keempat hewan tersebut dikelompokkan dalam kelas yang sama berdasarkan sifat: A. Jantungnya memiliki 4 ruang dan kulit berbulu. B. Bernafas dengan insang dan memiliki kelenjar susu. C. Memiliki 3 macam gigi dan berdarah panas. D. Memiliki kelenjar susu dan kulit berambut. E. Berdarah panas dan kulit berbulu. Jadi keempat hewan tersebut kelompok dalam jenis yang mana ya? Kalau memiliki jantung dan kulit berbulu tidak ya? Kan lumba-lumba tidak memiliki bulu. Bernafas dengan insang, sapi bukan ya? Memiliki 3 macam gigi dan berdarah panas. Kalau lumba-lumba ini hewan berdarah dingin. Dingin ya. Sedangkan yang D memiliki kelenjar susu dan kulit berambut. Jadi yang tepat adalah yang D ya. Keempat tersebut kelompok dalam mamalia ya. Jadi memiliki kelenjar susu ya. Terus pertanyaan nomor 2. Perhatikan data berikut nomor 1 sampai 4. Ada hewannya, ada ular, tikus, katak, burung. Cara mendapatkan panas tubuh, menyerap dari lingkungan, proses metabolisme tubuh, menyerap dari lingkungan, proses metabolisme tubuh. Sistem peredaran darah tertutup semua. Data tersebut dapat simpulkan bahwa A. Katak dan tikus tergolong hewan poikiloter karena memiliki peredaran darah tertutup. B. Katak dan ular tergolong hewan poikiloter karena memperoleh panas dari lingkungan. C. Katak dan burung termasuk hewan poikiloter karena memiliki peredaran darah tertutup. D. Ular dan tikus tergolong hewan homoioter karena memiliki 4 ruang jantung. E. Tikus dan burung mempunyai kesamaan termasuk hewan poikiloter karena memperoleh panas dari lingkungan. Jadi jawaban tepat adalah yang B ya. Katak dan ular tergolong hewan poikiloter karena memperoleh panas dari lingkungan. Selanjutnya kita lanjut nomor 3. Beberapa cara perkembangbiakan hewan vertebrata adalah ovipar, ovovipar, dan ovipipar. Hewan kadal perkembangbiakannya termasuk ovipipar karena A. Kadal dapat melahirkan anak, tapi dalam kondisi tertentu reproduksinya dengan bertelur. B. Telur kadal tidak bercangkang, perkembangan juga tetap di saluran telur sehingga kemudian telurnya menetas dalam tubuh. C. Kadal akan mengeluarkan sejumlah telur dari kloaka setelah perkembangan embrionya sudah sempurna. D. Kadal dapat mengeluarkan anak dan telur dalam waktu satu periode reproduksinya secara bersamaan. E. Kadal hanya mampu melakukan reproduksi dengan telur yang menghasilkannya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Oke, pertanyaan nomor 4. Hewan-hewan berikut termasuk filum Arthropoda. Pertama itu ada udang, yang kedua ada serangga, yang ketiga itu adalah laba-laba. Persamaan ciri-ciri hewan pada gambar di atas itu: A. Memiliki kaki 4 pasang. B. Mempunyai kaki berruas-ruas. C. Kepala dan dada menyatu. D. Bernafas dengan paru-paru buku. E. Memiliki sepasang antena. Jadi persamaan 3 hewan ini itu yang B ya. Mempunyai kaki berruas-ruas. Pertanyaan nomor 5. Dalam siklus hidup larva cacing, Clonorchis sinensis mampu berkembang biak dalam tubuh inang sementara atau siput ya. Saat meninggalkan tubuh inangnya, larva cacing ini berbentuk A. Redia, B. Cercaria, C. Sporokista, D. Miracidium, E. Metacercaria. Jadi jawaban tepat adalah yang B ya. Berbentuk Cercaria. Pertanyaan nomor 6. Dalam siklus hidup cacing Fasciola hepatica, stadium larva yang dihasilkan dari telur yang menetas adalah A. Sporocista, B. Cercaritia, C. Miracidium, D. Metacercaria, E. Redia. Jadi jawaban tepat adalah Miracidium. Pertanyaan nomor 7.
Pada siklus cacing pita atau Taenia saginata, telur dilepaskan bersama feses manusia akan menetas berbentuk larva. Bila larva termakan oleh sapi sebagai inang perantara, lalu masuk ke usus, selanjutnya larva akan berkembang menjadi A. Oncosper, B. Kista, C. Proglotid, D. Larva, E. Miracidium. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, Oncosper. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Perhatikan gambar hewan berikut ini, ada burung penguin, burung elang, dan burung pipit ya. Hewan-hewan di atas dikelompokkan dalam kelas yang sama karena mempunyai A. Paruh dan sayap untuk terbang, B. Rambut dan bernapas dengan berparuh, C. Telinga dan kaki dua dengan jari berselaput, D. Kulit lembab untuk membantu pernapasan, E. Bulu dan paruh yang tersusun keratin. Jadi jawaban tepat adalah kelas yang sama karena E ya. Bulu dan paruh yang tersusun dari keratin. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Perhatikan dua hewan berikut. Ini ada ikan hiu, ini ada ikan pari. Kedua hewan tersebut memiliki persamaan ciri, yaitu A. Tidak memiliki tulang rahang, B. Memiliki 4 ruang jantung, C. Kerangka susun atau tulang rawan, D. Di bagian kepala terdapat tutup insang, E. Sistem peredaran darahnya terbuka. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Kerangka tersusun atas tulang rawan. Pertanyaan nomor 10. Perhatikan gambar reproduksi Coelenterata. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Keterangan yang tepat berdasarkan nomor secara berurutan pada skema yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yang A. Blastula larva planula koloni baru dan zigot, B. Larva planula, blastula, koloni baru dan zigot, C. Koloni baru, zigot, blastula, dan larva planula, E. Zigot morula, larva planula, dan koloni baru. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya, zigot morula, larva planula, dan koloni baru. Oke, selanjutnya bab 4 yaitu tentang ekosistem. Pertanyaan pertama yaitu mengakibatkan peningkatan suhu bumi yang disebut pemanasan global, efek rumah kaca ini dapat ditanggulangi dengan cara A. Membuka lahan pertanian baru, B. Pembakaran hutan, C. Penebangan hutan, D. Penghijauan, E. Penggunaan freon. Jadi jawaban yang tepat adalah untuk mengatasi efek rumah kaca yaitu dengan penghijauan, dengan menanami kembali tumbuhan-tumbuhan. Pertanyaan yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil untuk berbagai kepentingan ternyata dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ya. Ini pencemaran lingkungan yang serius karena A. Polutan SO2 dan NO2 menyebabkan penipisan ozon, B. Polutan CO menyebabkan kematian tumbuhan, C. Polutan CO2 menyebabkan pemanasan global, D. Polutan PO4 menyebabkan terjadinya hujan asam, E. Polutan CFC menyebabkan efek rumah kaca. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Polutan CO2 atau karbon dioksida menyebabkan pemanasan global. Oke, cuma 2 pertanyaan untuk yang bab ekosistem. Selanjutnya kita masuk bab terakhir yaitu bab kelima tentang lingkungan. Pertanyaan pertama. Hutan yang dijadikan areal perkebunan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dan kestabilan ekosistem di daerah tersebut karena terbentuknya perkebunan dapat mengakibatkan A. Hilangnya fungsi hutan sebagai penyuplai oksigen, B. Berkurangnya tumbuhan yang menyerap karbon dioksida, C. Meningkatnya kesuburan tanah, D. Meningkatnya jumlah populasi hewan-hewan, E. Menurunnya keanekaragaman hayati. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Menurunnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Jika penggunaan zat-zat pewangi ruangan
obat nyamuk semprot yang mengandung aerosol, dan lemari es yang menggunakan bahan pendingin freon tidak dibatasi, dampak yang mungkin terjadi adalah A. Kadar karbon dioksida di udara meningkat, B. Meluasnya lubang ozon, C. Efek rumah kaca makin meluas, D. Atmosfer penuh asap, E. Sungai-sungai tercemar bahan organik. Jadi jawaban yang tepat adalah meluasnya lubang ozon, B ya. Pertanyaan nomor 3. Pembakaran bahan bakar fosil untuk berbagai kepentingan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang serius, yaitu tumbuhnya polutan A. Gas CO2 yang menyebabkan pemanasan global, B. CFC yang menyebabkan efek rumah kaca, C. SOx dan NOx yang menyebabkan penipisan ozon, SO2 ya, dan NO2 ini. D. PO4 yang menyebabkan terjadinya hujan asam, E. Gas NH3 yang menyebabkan kematian tumbuhan. Jadi jawaban tepat adalah pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan bahan bakar fosil, contohnya minyak ya, minyak bensin, solar, menyebabkan gas CO2 yang menyebabkan pemanasan global. Pertanyaan yang keempat, penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan di lahan pertanian akan berdampak pada ekosistem perairan. Dampak yang akan terjadi adalah A. Ikan mati kekurangan makanan, B. Populasi alga meningkat pesat, C. Suhu perairan meningkat, D. Kadar karbon dioksida menurun, E. Keanekaragaman populasi meningkat. Jadi jawaban tepat adalah yang B. Populasi alga meningkat pesat. Pertanyaan yang kelima ya, pembakaran bahan bakar fosil untuk berbagai kepentingan ternyata dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang serius. Sebab A. Polutan SO2 ya, dan NO2 menyebabkan lapisan ozon, B. Polutan gas CO menyebabkan kematian tumbuhan, C. Polutan gas CO2 menyebabkan pemanasan global, D. Polutan PO4 menyebabkan terjadinya hujan asam, E. Populasi CFC3 menyebabkan efek rumah kaca. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Polutan gas CO2 menyebabkan pemanasan global. Lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Tumpahan minyak dari kapal motor atau tanker di laut akan menyebabkan kematian fitoplankton yang hidup di ekosistem pantai dan laut. Hal ini akan menyebabkan A. Populasi ikan-ikan besar meningkat, B. Peledakan populasi alga beracun, C. Peledakan populasi zooplankton, D. Penurunan populasi zooplankton, E. Fotosintesis fitoplankton terhalang. Jadi yang akan terjadi jika fitoplankton mati, maka akan terjadinya D ya, penurunan populasi zooplankton. Pertanyaan yang ke-7. CO2 atau karbon dioksida dapat menyebabkan efek rumah kaca apabila kadarnya di atmosfer meningkat dan menyebabkan peningkatan suhu yang disebut pemanasan global. Efek rumah kaca ini dapat ditanggulangi yakni dengan cara A. Membuka lahan pertanian baru, B. Pembakaran hutan, C. Penebangan hutan, D. Penghijauan, E. Penggunaan freon. Jadi jawabannya sudah jelas ya. Yang D. Penghijauan atau reboisasi. Pertanyaan nomor 8. Energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen dan diubah menjadi energi kimia. Organisme yang mempunyai peran mengubah energi tersebut adalah A. Hewan herbivora, B. Hewan karnivora, C. Pengurai, D. Konsumen, E. Tumbuhan hijau. Jadi organisme yang mempunyai peran mengubah energi tersebut adalah yang E ya, tumbuhan hijau, mana saat melakukan fotosintesis merubah energi matahari atau energi cahaya menjadi energi yang dimakan oleh herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Pertanyaan ke-9. Tingkat pencemaran pada masa sekarang relatif tinggi. Air sungai berwarna hitam dan berbau busuk, udara menjadi tidak segar, serta kesuburan tanah semakin menurun. Perubahan lingkungan ini dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Akibat dari perubahan lingkungan tersebut, A. Penyakit karena virus merajalela, B. Reproduksi organisme di sungai meningkat, C. Keseimbangan alam terganggu, D. Kesejahteraan manusia meningkat, E. Kehidupan tumbuhan air pada komunitas sungai jadi stabil. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Keseimbangan alam akan terganggu. Pertanyaan nomor 10.
Eceng gondok merupakan tanaman air yang berperan sebagai produsen pada ekosistem air tawar. Pada kondisi tertentu, pertumbuhan tanaman ini menjadi sangat pesat karena adanya limbah dari pupuk tanaman yang terbawa aliran air sungai sehingga dapat menyebabkan tanaman air yang lain dapat tumbuh dengan lebih pesat pula. B. Menumpuknya logam-logam berat di dasar sungai. C. Berkurangnya oksigen atau O2 di bawah permukaan air. D. Berkurangnya CO2 atau karbon dioksida di bawah permukaan air. E. Proses pembusukan berjalan sangat lambat karena tidak ada CO2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Berkurangnya oksigen atau O2 di bawah permukaan air. Oke, mungkin itu dari pembahasan soal ujian nasional yang diujikan untuk materi biologi kelas 10 IPS ya. Sampai bertemu. Semoga ujiannya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.